Oh iya Pak, karena ini kan kita sudah bicara yang namanya wajib. Ini kita tidak hanya bicara perusahaan besar atau perusahaan menengah, tapi yang lebih banyak lagi itu perusahaan yang kategorinya adalah UMK ya Pak, usaha mikro dan kecil, bahkan ultra mikro. Karena dalam undang-undang tersebut jelas mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, ya kecuali produk-produk yang dikecualikan dari sertifikasi halal. Jadi pasti Pak, kalau kami harus bekerja sendiri ya tentu akan sangat kewalahan ya karena untuk bisa mensertifikasi sekian puluh juta industri apa UMK itu bukan main Pak, itu suatu effort yang sangat besar sekali yang tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh LPPOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal kolaborasi antara Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, dan Bangsa TV. Menjelang Ramadan ini kita mengambil tema untuk wawancara adalah masalah-masalah aktual yang ada hubungannya dengan masyarakat Muslim, yaitu bisnis syariah dan produk halal yang kebetulan akhir-akhir ini juga menjadi wacana yang sangat aktif di masyarakat. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan orang yang sangat berperan di balik produk halal itu, yaitu Ibu Insinyur Hajah Muti Arintawati, MSc. Beliau adalah Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, disingkat LPPOM, Majelis Ulama Indonesia. Apa kabar Ibu Muti? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang. Pak Bambang ya. Baik ya Pak ya, sehat? Alhamdulillah. Nah, Bu, mungkin sebelum kita diskusi panjang lebar, mungkin Ibu berkenan cerita pengalaman mulai dari kuliah di IPB di Bogor, nah sampai akhirnya begitu lama berkegiatan di LPPOM, Majelis Ulama Indonesia, dan saat ini menjadi direktur utamanya. Monggo silakan. Iya, oke Pak, terima kasih atas undangannya. Dan mungkin saya cerita sedikit lah. Saya tuh kuliah di IPB Pak, jurusan Teknologi Pangan dan Gizi waktu itu. Sekarang namanya sudah menjadi jurusan Ilmu Pangan ya. Kalau dulu Teknologi Pangan dan Gizi. Nah, saya masuk di IPB itu tingkat tahun 87, itu di tingkat persiapan bersama. Kemudian penjurusannya itu di tahun 1988. Nah, di tahun 1988 itulah terjadi isu besar tentang lemak babi mungkin Pak. Ya, ingat. Ya, ingat ya Pak ya. Itu terjadi isu besar yang menyebabkan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang terdampak karena memang produknya kemudian diberitakan atau dianggap oleh masyarakat memang mengandung bahan dari babi dan kemudian masyarakat berhenti mengkonsumsinya. Jadi waktu itu kan memang isu yang besar dan cukup menggoyangkan ekonomi nasional waktu itu Pak ya. Sampai akhirnya kemudian kan pemerintah meminta bantuan MUI untuk meredakan keresahan masyarakat dan ujungnya di awal 1989 itu didirikannya LPPOM MUI. Jadi ketika waktu itu saya masih kuliah dan saya mengikuti berita tersebut dan pada saat itulah saya merasa bahwa ini tepat sekali dengan ilmu yang saya pelajari sedang saya kuliah itu kan tentang teknologi pangan. Nah, oleh karena itu kemudian saya menjadi sangat tertarik begitu untuk lebih mengetahui tentang halal ini, mengaplikasikan ilmu yang saya miliki yang saya dapat di kampus untuk bisa diterapkan dari sisi kehalalan. Nah itu startnya saya kemudian tertarik dengan kehalalan. Nah pada saat saya lulus, kemudian
saya tidak langsung bergabung ya. Waktu itu LPPOM sudah berjalan dengan di bawah kepemimpinannya direktur yang pertama itu Pak Amin Aziz. Jadi waktu itu memang belum mulai sertifikasi, tetapi kegiatannya lebih banyak seminar, ada muzakarah, ya berbagai macam. Nah, akhir 93 itu ada pergantian direktur dari Pak Amin Aziz berpindah ke Ibu Profesor Aisyah Girindra. Nah, Bu Aisyah ini kan dosen IPB, Pak. Ya, jadi makin dekat nih ya, saya sudah lulus, kemudian Bu Aisyah menjadi direktur, dan memang kemudian kantor LPPOM itu selain memang punya kantor bersama dengan MUI di Istiqlal, waktu itu masih di Masjid Istiqlal, kemudian Bu Aisyah menggunakan ruangan beliau itu untuk menjadi kantor LPPOM MUI di Bogor. Kenapa di Bogor? Karena memang ketika Bu Aisyah menjadi direktur itu kemudian dimulailah pelatihan auditor tahap awal yang memang mayoritasnya adalah dosen IPB. Nah, di 94 itulah kemudian saya memberanikan diri menghadap Bu Aisyah. Kemudian saya menyampaikan kepada beliau, Ibu, saya ingin bantu, hanya begitu saja begitu ya, ingin bantu di LPPOM untuk bisa mengabdikan ilmu saya untuk kepentingan halal. Jadi start dari situ Pak. Jadi di saat LPPOM baru mulai ke arah sertifikasi halal. Jadi di 94 itulah pertama kali LPPOM MUI melakukan proses sertifikasi dan MUI mengeluarkan sertifikat halal. Nah, jadi itu kecemplungnya di situ Pak sampai sekarang. Iya. Jadi berarti Ibu sejak lulus sampai sekarang tidak berkegiatan atau kerja di tempat lain kecuali di LPPOM MUI. Di awal-awal saya sempat ada nyambi dengan ngajar gitu Pak ya, saya sempat, tapi tidak lama dan akhirnya kemudian saya fokus memang di LPPOM MUI. Ya, Bu, ini kan menarik sekali ya. Kalau didirikan karena dulu ada isu rumor lemak babi, ya. Jadi bukan hanya konsumen yang khawatir, tapi produsen juga banyak khawatir karena rentan kalau diisukan sedikit terus kemudian pemasarannya jadi turun gitu ya. Yeah. Dibutuhkan. Nah, jadi kalau begitu apa sertifikat halal ini atau label halal ini sebenarnya yang diarah itu sebagian besar lemak babi atau ada yang lain? Ada yang lain, Pak. Karena yang halal, yang menyebabkan haram itu kan tidak hanya babi ya, Pak ya. Nah, jadi kalau seperti kita kembali lagi ke ayat-ayat di Al-Qur'an itu kan jelas menyebutkan bahwa selain babi itu disebutkan juga darah ya. Itu kan juga termasuk yang meskipun darah yang berasal dari hewan halal tetapi kemudian dikonsumsi itu tidak diperbolehkan. Kemudian hewan yang disembelih, hewan halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu juga atau memang dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu termasuk yang dikategorikan dengan produk-produk haram, yaitu kategorinya sama dengan kemudian bangkai ya, artinya hewan halal tetapi matinya bukan karena secara penyembelihan itu juga termasuk yang diharamkan. Dan jenis minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah khamar. Itu yang ada di Al-Quran, Pak. Kemudian selain di Al-Quran ya tentu kita merujuk kepada hadis-hadis. Nah, di hadis-hadis juga itu kan menyebutkan juga yang tidak halal itu ya seperti misalnya hewan yang hidup di dua alam seperti itu. Kemudian ada hewan yang menjijikkan misalnya seperti itu, dan mungkin ada hal-hal yang lain yang memang menyebabkan produk tersebut tidak halal. Nah, ini yang jadi fokusnya itu tidak hanya babi saja, Pak. Jadi memang semua bahan yang mengandung yang terkategori haram atau najis ya, Pak ya. Nah, itu seperti kotoran itu kan najis, yang artinya najis dia juga haram untuk kemudian dimanfaatkan, dikonsumsi. Nah, itu juga termasuk yang harus diwaspadai juga. Ya. Ternyata kemudian menjadi luas sekali ya, Bu ya, yang harus diteliti. Nah, persoalannya apakah LPPOM UI ini aktif atau pasif hanya menerima apa yang datang yaitu yang diperiksa atau mendapat penugasan harus memeriksa ke lapangan dan sebagainya. Ya. Nah, di awal pendirian LPPOM MUI di 1989 itu kan memang penugasannya dari MUI ya.
Jadi penugasannya untuk menenteramkan umat itu intinya. Jadi kami punya ditugasi oleh LMI itu untuk salah satu sisi adalah memberikan edukasi ya kepada masyarakat tentang pentingnya produk halal, dan satu sisi yang lain untuk membuktikan produk-produk yang beredar yang memang diproduksi oleh produsen itu bersertifikat halal ya, sehingga bisa memberikan jaminan. Nah ini kan kalau dibilang kami aktif, kami lebih banyak kalau kita bicara dulu awal itu ya, kalau kami lebih aktif dalam artian kita menghimbau, karena memang saat itu sertifikasi halal itu tidak wajib Pak, tidak mandatori, sifatnya adalah sukarela. Jadi siapa yang memang ingin mengklaim produknya produk halal, ya jangan klaim sendiri begitu Pak, tetapi dibuktikan oleh pihak ketiga. Ya pada saat itu memang yang ada adalah LPPOM MUI. Nah ini kemudian dengan berjalannya waktu setelah 94, kemudian di tahun 96 itu ada piagam kerjasama antara MUI, Kementerian Kesehatan, waktu itu belum Badan POM ya, dengan Kementerian, waktu itu masih departemen nyebutnya, Departemen Agama dan Departemen Kesehatan. Nah waktu itu disepakati 3 pihak ini. Nah disinilah ada kerjasama. Jadi sejak 96 itu sebenarnya sudah ada kerjasama, di mana kemudian disepakati bahwa Badan POM, ya Departemen Kesehatan ya kemudian akhirnya menjadi waktu itu Direktorat POM masih di bawah Departemen Kesehatan, tapi kemudian akhirnya dilepaskan menjadi Badan POM yang memberikan izin pencantuman label halal. Itu menjadi bagian dari izin label produk ya. Nah itu boleh satu produsen mencantumkan label halal jika mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Nah ini, jadi 96 itu ada piagam 3 tadi, piagam kerjasama, kemudian di tahun 96 itu juga terbitlah Undang-Undang Pangan, di mana di Undang-Undang Pangan tersebut juga termasuk ada kaitannya yang menyebutkan bahwa ada di label halal itu sekurang-kurangnya memberikan keterangan, termasuk di situ ada keterangan halal. Nah jadi memang bukan wajib Pak, jadi memang berdasarkan sukarela dari perusahaan bahwa mereka memang merasa penting untuk memberikan keterangan jaminan kepada masyarakat. Oleh karena itu mereka akan mengurus sertifikat halal, dengan dasar itu kemudian mendapatkan izin dari Badan POM untuk mencantumkan label halal. Jadi kami lebih menghimbau dari dua pihak, konsumen maupun dari produsen. Sekarang setelah di bawah undang-undang yang baru, itu kan label halal menjadi wajib ya. Betul. Wajib. Luas sekali, banyak sekali yang harus diperiksa. Menurut Ibu memang kalau itu hanya menjadi tugas LPPOM pasti kewalahan gitu kira-kira. Oh iya Pak, karena ini kan kita sudah bicara yang namanya wajib, ini kita tidak hanya bicara perusahaan besar atau perusahaan menengah, tapi yang lebih banyak lagi itu perusahaan yang kategorinya adalah UMK ya Pak, usaha mikro dan kecil, bahkan ultra mikro, karena dalam undang-undang tersebut jelas mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, ya kecuali produk-produk yang dikecualikan dari sertifikasi halal. Jadi pasti Pak, kalau kami harus bekerja sendiri ya tentu akan sangat kewalahan ya, karena untuk bisa mensertifikasi sekian puluh juta industri UMK itu bukan main Pak, itu suatu effort yang sangat besar sekali yang tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh LPPOM. Walaupun LPPOM UI ini punya semacam cabang kalau tidak salah ya, di masing-masing provinsi itu ada kelihatannya. Ya. Jadi kami di pusat, kemudian di masing-masing provinsi ada LPPOM tingkat provinsi. Kalau dari sisi kesiapan tentunya kami siap sekali begitu ya untuk melaksanakan tugas sertifikasi halal ini karena memang kami tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kalau menghitung dengan volume, kalau memang betul-betul sudah terimplementasi secara penuh, yaitu tentunya sangat masuk akal begitu kalau kemudian berdiri atau dibuka juga lembaga pemeriksa halal yang lain untuk bersama-sama dengan LPPOM MUI mengerjakan yang diwajibkan tadi. Kalau tidak salah sekarang sudah ditambah dengan 2 lagi, Iya betul Pak, sekarang sudah disahkan oleh BPJPH itu adalah 2 lagi, Sukovindo dan Survey Indonesia, BUMN dua-duanya.
Ya. Ya. Nah, kemudian nanti praktek pelaksanaannya seperti apa, Bu? Pembagiannya itu apakah berdasarkan penugasan dari BPJPH atau seperti apa? Ya, jadi tata caranya sekarang kalau dulu perusahaan yang akan mendaftar itu mendaftarkannya langsung ke LPPOM. Nah, saat ini mulai tahun Oktober 2019 itu pendaftaran diajukan melalui BPJPH. Nah, setelah perusahaan masuk mendaftar ke BPJPH, kemudian perusahaan dipersilahkan untuk memilih LPH mana yang akan dipilih untuk melakukan pemeriksaan di tempatnya. Jadi tidak ada paksaan begitu ya, tetapi diberi kebebasan kepada pelaku usaha untuk memilih siapa LPH yang akan menjadi mitranya. Ya. Ya. Nah, ini lembaga pemeriksa halal seperti LPPOM ini kan mempunyai tenaga pemeriksa yang namanya auditor halal. Ya. Nah, itu yang merekrut masing-masing lembaga pemeriksa halal itu sendiri, Bu ya? Ya, betul Pak. Jadi masing-masing LPH merekrut auditor, ya, dan auditor itu memang bekerja ya untuk LPH yang bersangkutan, begitu Pak. Ya, hanya sertifikasi atau pengukuhannya dilakukan oleh BPJPH. Diregistrasi istilahnya Pak. Jadi setelah direkrut oleh LPH, kemudian ada persyaratan, sekurang-kurangnya itu harus lulus training gitu Pak, ada pelatihan untuk menjadi auditor halal. Akan lebih bagus lagi jika kemudian mengikuti uji kompetensi auditor halal. Nah, kemudian oleh LPH yang bersangkutan diregistrasi ke BPJPH. Seperti itu. Siapa yang berhak mengadakan uji kompetensinya? Uji kompetensi ini dilakukan oleh LSP ya Pak, Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP. Ya, MUI pun memiliki LSP Pak. Ya, jadi untuk kalau dulu memang diawali untuk kepentingan LPPOM untuk bisa menguji auditor LPPOM agar bisa dipastikan ya kompetensinya memang memenuhi persyaratan, tapi kemudian LSP MUI ini sekarang sudah sejak 2-3 tahun yang lalu itu sudah terbuka begitu Kak, menjadi untuk bisa melayani juga siapapun yang ingin mendaftar dan kemudian mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk auditor halal. Dan tidak hanya untuk auditor halal, tapi juga untuk penyelia halal. Baik, Bu. Nah, sekarang supaya masyarakat ini paham gitu ya kira-kira. Itu apakah memerlukan persyaratan khusus, keahlian khusus, apalagi keahlian akademis, atau semua bisa asal lulus semacam tes atau training? Ya, jadi kalau persyaratan yang ada di undang-undang itu hanya menyebutkan background pendidikan, Pak. Jadi pendidikannya itu minimal S1 dengan background pendidikan tertentu ya. Di situ misalnya seperti ada teknologi pangan, kemudian kimia, misalnya teknologi industri, peternakan dan sebagainya begitu Pak. Nanti detailnya bisa dicek di regulasi. Tapi di regulasi itu memang mempersyaratkan background pendidikan tertentu, kemudian adanya di satu bagian yang lain dari peraturan yang ada itu menyebut tentang persyaratan untuk adanya pelatihan, Pak. Itu, iya seperti itu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online.
Wifi, satu aplikasi, biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Jadi jelasnya walaupun nanti harus cari pendetailannya, itu ada persyaratan. Misalnya sarjana hukum nggak bisa, sarjana bisa, Pak. nggak bisa. Betul, ya, memang ada. Jadi sarjana yang memang yang teknis ya Pak ya, yang memang sesuai dengan kebutuhan terkait dengan lingkup produk yang disertifikasi. Baik, saya kira jelas. Nah, Bu, itu kan pada akhirnya apa yang dihasilkan oleh LPH ini disodorkan kepada MUI untuk mengesahkan fatwa halalnya. Itu prosesnya seperti apa? Ya, jadi tadi saya sambung ya Pak ya, tadi setelah mendaftar, kemudian memilih LPH, kemudian dari situ akan diserahkan kepada LPH yang dituju ya. Kalau kami tentunya masuk ke LPPOM MUI, kemudian di LPPOM MUI akan diperiksa Pak, dia akan melaksanakan pemeriksaan maupun pengujian untuk bisa memastikan bahwa produknya sudah memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya itu seperti apa? Tentunya memenuhi persyaratan ya dari Komisi Fatwa MUI. Nah, hasilnya setelah secara teknis dinilai sudah memenuhi atau sudah selesai diperiksa apakah memenuhi atau tidak begitu Pak, itu akan dilaporkan ke Komisi Fatwa. Jadi ada sidang Komisi Fatwa di mana dari LPH akan melaporkan hasil pemeriksaannya. Jika memang kemudian hasil pemeriksaannya diterima oleh Komisi Fatwa, dinilai sudah memenuhi persyaratan, maka tentu akan diproses selanjutnya. Akan ditetapkan kehalalannya, kemudian berdasarkan ketetapan halal yang dikeluarkan oleh MUI, maka akan dikembalikan ke BPJPH dan BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal. Nah, kalau yang tidak memenuhi persyaratan halal, ya akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan halal, tidak bisa dapat ketetapan halal dan tentunya tidak bisa dapat sertifikat halal. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, apakah ketika diperiksa oleh auditor halal atau kemudian disampaikan ke LPH itu ada yang tidak lolos, jadi artinya mereka tidak bisa dilanjutkan ke Komisi Fatwa MUI? Ya, sangat memungkinkan Pak. Kalau memang persyaratannya itu tidak terpenuhi, tentunya tidak bisa lolos Pak. Kalau dulu sebelum diberlakukannya Undang-Undang JPH, kami dari LPPOM yang menyaring begitu Pak. Jadi kami kan sudah punya mengetahui standar kehalalan yang diminta oleh Komisi Fatwa. Jadi kalau yang dibawa ke Komisi Fatwa itu yang sudah bisa dikatakan kami cukup yakin bahwa memang memenuhi persyaratan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Pak, pada ketika masuk ke Komisi Fatwa ternyata masih ada kekurangan informasi atau ada hal yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Nah, dengan penerapan Undang-Undang JPH saat ini, yang dilaporkan ke Komisi Fatwa itu tidak hanya yang sudah memenuhi persyaratan, Pak. Jadi setelah dilakukan audit, hasilnya apapun, apakah sudah memenuhi atau tidak, itu diserahkan semuanya dilaporkan ke Komisi Fatwa. Baru keluarlah hasilnya apakah memang memenuhi sehingga ditetapkan halal, atau yang tidak memenuhi, yang tidak bisa ditetapkan sebagai produk halal. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Jadi walaupun sudah dianggap memenuhi syarat, belum tentu oleh Komisi Fatwa MUI diterima dan ditetapkan sebagai halal. Bisa jadi begitu, berdasarkan pengalaman kami begitu Pak. Jadi secara umum katakan misalnya yang beberapa kali terjadi kalau yang sudah masuk ke Komisi Fatwa, itu misalnya terkait dengan nama produk Pak, karena persyaratannya juga ada. Produk itu tidak boleh diberi nama dengan sesuatu yang memang mengarah pada sesuatu yang haram atau mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam begitu ya, akidah yang akan mengganggu akidah Islam gitu Pak. Itu memang tidak diperbolehkan. Sehingga ada saatnya misalnya mungkin menurut auditor ini sudah cukup, tapi ternyata setelah dibawa ke Komisi Fatwa didiskusikan kembali, oh ternyata nama seperti ini tidak diperbolehkan.
Itu salah satu contoh, tapi tidak ke arah yang sifatnya substansi, Pak. Jadi substansi itu biasanya kami saring di awal. Tapi kalau sekarang apapun itu semua akan dibawa, dilaporkan. Jadi katakan misalnya penyembelihan yang tidak sesuai, misalnya dengan cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, dibawa ke Komisi Fatwa, disampaikan. Kalau tidak memenuhi ya berarti tidak bisa diberi ketetapan halal begitu, Pak. Kalau bisa memenuhi akan dapat ketetapan halalnya. Ya. Tapi karena semua disampaikan, baik yang memenuhi syarat atau tidak oleh LBH, mungkin nggak yang dianggap oleh LBH nggak memenuhi syarat tapi ditetapkan oleh MUI bisa diberi sertifikat halal? Kalau ke depan memungkinkan, Pak, ya, dengan artinya pemahaman LBH tentunya kan dengan yang baru barangkali mungkin pemahamannya masih belum terlalu sempurna begitu ya, Pak, ya. Mungkin ada yang kemudian dinilai tidak cukup, ternyata setelah dilihat kembali oleh Komisi Fatwa sebetulnya memenuhi persyaratan. Itu mungkin saja, Pak, ya. Ya, peluang itu bisa saja terjadi. Ya. Tetapi kemungkinannya mungkin sangat kecil, Pak. Ya, sangat kecil. Ya. Sekarang persoalannya begini, kalau orang yang mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal, itu kan memang paling tidak mempunyai keyakinan bahwa dia akan mendapat sertifikat halal, memenuhi syarat. Ya. Sertifikat halal itu akan menjadi jaminan pemasaran. Ya, betul sekali. Tapi sekarang yang mereka yang tidak mau mendaftar, itu kan potensial, yang sederhana aja, penjual bakso, mungkin dia tidak mau jualan, masyarakat kan tetap ragu-ragu ini halal apa enggak. Nah, kalau yang seperti itu gimana? Apakah ini BPJPH ini bisa aktif atau seperti apa? Kalau saat ini dengan implementasi Undang-Undang JPH harus, Pak, karena ini kan sifatnya sudah menjadi wajib, tidak lagi sukarela. Kalau dulu di masa belum ada undang-undang, ya MUI, kemudian dengan LPPOM MUI, kami hanya sifatnya menghimbau, Pak. Jadi bagi yang memang merasa perlu, ingin mendapatkan, memberikan garansi atau memberikan jaminan kepada konsumen, dan tentunya itu biasanya menjadi satu alat untuk promosi juga, begitu ya. Mereka akan mendaftarkan dengan sukarela. Tapi kalau saat ini itu wajib, Pak. Hanya tahapannya sekarang memang belum sepenuhnya. Jadi masih dalam masa penahapan. Ini diatur di peraturan di PP ya, peraturan pemerintah. Dan penahapannya itu juga tergantung dari produk. Ya, misalkan untuk makanan dan minuman itu mulai diterapkan di 2019 dan masa penahapannya itu ada selama 5 tahun. Jadi berakhir di 2024. Jadi pada saat tahun 2024 nanti ya sudah nggak ada maaf lagi begitu. Semua harus ada sertifikat halal kalau menyatakan halal, kalau belum punya sertifikat ya tentu akan dinyatakan, bisa jadi kalau tidak termasuk produk yang dikecualikan ya bisa jadi masuk kategorinya tidak halal. Nah, kemudian tahun kemarin ada penambahan lagi misalnya untuk produk kosmetika, produk obat, barang gunaan dan sebagainya yang masa penahapannya itu sangat bervariasi. Ya, bisa sampai seperti obat ya, obat yang sangat khusus itu bisa sangat panjang masa penahapannya. Jadi kalau saat ini sebetulnya sih sudah tidak ada excuse lagi, Pak, harus semua memang bersertifikat halal. Hanya tadi fullnya itu atau sepenuhnya ditetapkan itu atau diimplementasikan itu sesuai dengan masa penahapannya. Jadi kalau ada yang nekat tidak mau mengajukan sertifikat halal bisa kena sanksi kalau kemudian mengklaim produknya sebagai produk halal, yang jelas tidak akan bisa mencantumkan logo halal, Pak, nggak boleh. Kemudian mengklaim produknya sebagai produk halal tidak ada dasarnya, ya itu juga tidak boleh, Pak. Artinya dia harus menjelas kalau produknya tidak termasuk produk yang dikecualikan, ya tentunya akan dikategorikan sebagai produk halal, tidak halal. Ya. Baik, sekarang yang menyangkut penyembelian. Kalau penyembelian itu RPH yang besar, itu mungkin lebih gampang mengawasinya dengan organisasi yang besar bisa dipantau. Tapi kan penyembelian itu kan bisa terjadi di kampung-kampung di sendiri. Itu pengawasannya seperti apa?
Ini PR besar Pak ya mengenai penyembelihan ini, karena memang penyembelihan ini kan kalau kita bisa bilang adalah sebagai hulu ya Pak ya, hulu dari produk yang siap konsumsi ya, yang disertifikasi halal. Artinya menyelesaikan permasalahan di hulu, maka tentu di hilirnya akan menjadi mudah. Nah, untuk masalah penyembelihan, ya berdasarkan data yang kami miliki itu memang masih sangat sedikit sekali. Bahkan saya mendapatkan informasi ada survei atau penelitian yang dilakukan oleh IPB itu menyebutkan bahwa ternyata rumah potong hewan itu yang artinya yang besar ya Pak ya, itu hanya 15% yang sudah bersertifikat halal se-Indonesia. Artinya yang 85% belum bersertifikat halal, meskipun kita tidak bisa juga mengatakan menyimpulkan bahwa yang lain itu haram begitu ya Pak ya. Tapi artinya belum ada yang bisa. Ya, belum lagi kalau kita bicara rumah potong unggas. Rumah potong unggas ya artinya ayam, bebek dan sebagainya. Nah, ini juga akan lebih rumit lagi karena seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Ya apalagi kalau ayam ya, bahkan di tetangga kita barangkali hanya motong berapa ekor gitu ya, kemudian dijual mungkin hanya ke tempat tertentu, atau misalkan ada juga yang menyembelih kambing ya misalnya hanya sehari seekor karena dijual ke memang pedagang sate. Ya misalkan seperti itu ya. Jadi memang ini betul-betul jadi PR besar Pak. Saya melihat bahwa ini satu yang harus diprioritaskan sehingga dengan menyelesaikan ini maka insya Allah proses audit ya untuk sertifikasi tadi yang UMK yang jumlahnya puluhan juta itu insya Allah akan menjadi sangat mudah Pak. Sangat tertolong dengan selesainya rumah-rumah potong hewan ataupun unggas yang memang kemudian sudah disertifikasi halal. Karena kalau tidak Pak, pada saat kita misalkan mensertifikasi tukang bakso Pak, nama tukang bakso itu kan pasti usaha mikro ya Pak ya kan, yang tukang dagang keliling. Nah itu kan kita harus tahu Pak, ya kita tanya baksonya bakso apa, bakso sapi, kan sapi ngakunya Pak. Terus sapinya ini dagingnya dapat dari mana? Harus ditelusur Pak. Kalau yang namanya kita ngaudit tuh kayak begitu kan Pak, ditelusur belinya di mana. Kalau setelah belinya di mana kita tahu, nah itu nyembelihnya di mana. Itu prosesnya jadi panjang Pak. Itu yang menyebabkan kemudian kalau kemudian ada yang menganggap oh ini prosesnya panjang karena memang kita harus memberikan jaminan ya Pak ya. Kalau jaminan ya kita harus sampai ke ujung, kita harus tahu. Nah, kalau kemudian ternyata tadi yang hulunya tadi kemudian sudah tersertifikasi, maka pada saat kita mengaudit ke tukang bakso, dia bisa buktikan bahwa dia beli dari tempat yang memang sudah bersertifikat halal, kan rantai pemeriksaannya tuh menjadi lebih pendek begitu Pak. Dan itu juga tidak acak gitu. Tukang bakso bisa hari ini beli di satu tempat dan besok lain lagi. Betul. Jadi kan harapan kita dimanapun beli itu sudah halal karena memang semuanya sudah bersertifikat halal kan, kita harapan kita seperti itu Pak. Iya. Sekarang yang ada hubungannya langsung dengan komunitas Muslim ya, misalnya kurban itu kan banyak sekali pada saat itu disembelih. Nah itu gimana cara mengawasinya? Atau sekarang sudah ada model bahwa kurban itu tidak perlu disembelih sendiri, tapi disembelih di RPH yang memang sudah meyakinkan, kemudian baru dagingnya yang didistribusi. Apa arahannya? Kalau sejauh ini memang kalau untuk kurban itu kan pengawasannya dinas peternakan ya Pak, dinas peternakan setempat. Nah itu mengarah ke kesehatan hewannya dan tentunya juga karena memang aturan di Indonesia sebetulnya memang penyembelihan itu kan harus halal, apalagi ini untuk kurban ya Pak ya. Nah itu tentunya alangkah baiknya kalau memang itu juga diatur begitu ya Pak, karena ini kan sifatnya insidentil ya. Sehingga mungkin akan, kalau lewat RPH, mungkin RPH-nya selama RPH-nya itu sudah disertifikasi halal, maka siapapun yang menyembelih di situ kan sudah bisa dipastikan kehalalan ya, karena memang sudah ada jaminan dari RPH-nya. Nah hanya kalau memang yang sifatnya insidentil dan dilakukan oleh pribadi, nah ini yang memang kalau harus masuk ke ranah sertifikasi halal ya berat Pak. Karena kan tadi insidentil dan dilakukan sangat perorangan itu ya Pak. Kalau ini memang ya
kelihatannya model-model penyuluhan yang harus diperkuat ya Pak, agar semua menjadi tahu bahwa cara penyembelihan yang benar sesuai dengan syariat Islam seperti apa. Baik, Ibu POM MUI ini kan dari singkatan tadi yang agak sulit itu. Selain makanan gitu ya, itu kan ada kosmetika. Ya. Menurut saya ini menarik. Kalau kosmetika ini kan bukan dikonsumsi, tapi kenapa harus halal misalnya? Ya, kosmetik itu kan dipakai di luar ya Pak, menempel di tubuh kita Pak. Ya, baik yang istilahnya itu yang kosmetik yang rinse off Pak, istilahnya itu yang kalau dipakai langsung dicuci, itu seperti sabun, itu kan masuk kosmetik. Ada juga yang kemudian menempel, ya. Nah, yang menempel inilah yang perlu kita waspadai Pak. Karena apa? Karena pada saat menempel, kita sholat, kita akan bawa kosmetik itu Pak di kulit kita. Ya. Jadi kalau kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan yang najis, ya tentunya artinya kita terkontaminasi najis, Pak. Sementara pada saat kita sholat, kita kan harus bebas dari najis, begitu kan? Harus suci, bebas dari najis, apapun tempat sholat dan sebagainya. Nah ini apalagi yang menempel di tubuh kita. Nah, sementara kosmetik itu sangat berpeluang juga mengandung bahan-bahan yang berasal dari turunan hewan. Ya misalnya turunan dari asam lemak, misalnya yang bisa berasal dari hewan. Jadi kalau itu tidak ini ya Pak ya, tidak clear begitu bahwa memang bahan-bahannya itu bahan yang suci, maka akan mengganggu ibadah kita ya. Kita tentu menjadi tidak sah karena kita tidak menggunakan bahan-bahan yang suci. Dan cukup banyak Pak kosmetik yang memang menggunakan bahan-bahan yang berpeluang untuk tidak halal. Ya, misalkan sekarang itu kan populer ya penggunaan plasenta ya. Plasentanya bahkan ada yang berasal dari manusia, sementara bagian tubuh manusia apapun tidak boleh digunakan ya berdasarkan fatwa MUI. Kemudian misalnya menggunakan bahan yang disebut dengan kolagen yang katanya bisa membuat kulit menjadi kencang gitu ya Pak ya. Nah ini juga kolagen itu berasal dari hewan. Hewannya bisa hewan halal ataupun hewan yang haram. Kemudian kalau hewan halal, cara penyembelihannya seperti apa? Karena kalau diambil dari bagian hewan yang mati bukan akibat penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, maka tentunya hukumnya juga menjadi najis. Jadi itulah kenapa menjadi penting juga kosmetika untuk disertifikasi halal. Kelihatannya kalau seperti ini juga agak rumit. Jadi kalau hanya audit yang kasat mata, kelihatannya mungkin belum mencukupi. Jadi berarti dibutuhkan lab kalau begitu. Laboratorium dibutuhkan untuk kepentingan tertentu, Pak. Jadi bukan sebagai penentu utama. Karena ini mungkin harus diluruskan juga. Karena banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa proses sertifikasi halal atau audit halal itu cukup dengan lab. Jadi banyak masyarakat yang masih menganggap kirim saja sampel ke lab, kemudian dari lab itu bisa ditentukan keluar halal atau keluar haram, gitu ya. Nah ini tidak seperti itu karena prinsipnya kita harus mengetahui seluruh bahan yang digunakan, kemudian kita juga harus melakukan proses audit di lokasi produksi, melihat fasilitas produksinya seperti apa. Dan kemudian untuk produk-produk tertentu itu perlu dibuktikan juga melalui uji lab. Jadi sebagai pendukung Pak uji lab ini. Nah ini terutama untuk yang produk-produk yang berpeluang menggunakan bahan-bahan yang asal hewan, maka harus dipastikan juga memang tidak ada kontaminasi atau tidak ada pemalsuan begitu dari bahan-bahan yang asal hewan tadi ternyata menggunakan bahan yang tidak halal. Ada nggak pemeriksaan secara periodik karena habis mendapat sertifikasi halal nanti bahannya diganti di produk-produk berikutnya enggak pokoknya sekali dapat halal terusnya juga dapat. Ya, sebelum pelaksanaan implementasi Undang-Undang JPH ini kami dari LPPOM sudah mengembangkan apa yang disebut dengan sistem jaminan halal, Pak. Jadi ada satu sistem yang harus dikembangkan oleh perusahaan yang harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh MUI begitu Pak. Nah, salah satu yang harus dilakukan itu adalah perusahaan harus punya tim yang memang secara kontinu akan memantau pelaksanaan produksi halal di perusahaannya dan kemudian harus secara periodik gitu ya melakukan proses
audit internal begitu Pak, ada audit internal yang kemudian setiap 6 bulan sekali itu kemudian dilaporkan ke LPPOM MUI untuk dipastikan bahwa memang tidak ada perubahan-perubahan. Dan kalau ada perubahan dari sisi bahan ataupun proses, maka harus dimintakan izin terlebih dahulu. Jadi mereka akan minta kepada LPPOM untuk mendapatkan pertimbangan apakah bahan yang mereka pakai itu memang disetujui atau tidak untuk digunakan sebagai bahan untuk produk halal. Nah, kedepannya pengawasan ini dalam regulasi adalah masuk ke dalam ranahnya BPJPH, Pak. Ya. Tapi kami sebagai LPPOM sendiri, kami tetap melihat bahwa peran LPH juga tetap penting dalam melakukan pemantauan, karena yang paling tahu kondisi di lapangan, bagaimana produsen tersebut melakukan proses produksinya, ya LPH yang melakukan pemeriksaan, Pak. Jadi kalau meskipun di dalam peraturan itu sepenuhnya pengawasan di BPJPH, tapi dari sisi kami melihat LPH tidak bisa lepas tanggung jawab. Baik, ini agak beda sedikit. Ini label halal ini sebagai jaminan untuk bisnis itu kadang-kadang apakah karena produsennya atau konsumennya menjadi kayak berlebihan gitu. Jadi misalnya LPPOM pernah memeriksa lemari es kalau nggak salah, pernah memeriksa kaos kaki. Rasanya apakah itu nggak berlebihan untuk memeriksa produk-produk yang jauh gitu dari persoalan-persoalan yang dihadapi secara praktis? Ya, baik Pak. Munculnya produk-produk yang menurut Bapak tidak relevan lah begitu ya untuk sertifikasi halal, itu diawali sebetulnya dengan adanya Undang-Undang JPH ini Pak, di mana kalau kita baca kriteria produk di dalam undang-undang itu termasuk yang disebut dengan barang gunaan, Pak. Nah, jadi ketika peraturan ini muncul, maka kemudian yang beredar di masyarakat ataupun di kalangan industri itu adalah sebetulnya maksud barang gunaan ini apa sih, gitu ya. Nah, kemudian Pak, waktu itu memang belum ada ya dari turunan dari undang-undang tersebut yang menerjemahkan apa yang disebut dengan barang gunaan. Nah, kemudian namanya perusahaan kan pasti ingin memberikan nilai lebih ya pada produknya. Jadi sejak adanya ketentuan tentang barang gunaan tersebut, maka banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian daftar ke kami, Pak. Waktu itu memang kan belum mulai implementasi, Pak ya, di 2014. Kemudian perusahaan-perusahaan macam-macam, Pak, gitu ya. Mulai dari yang tadi ada kulkas, ada mungkin baju, ada kaos kaki, ada bahkan sampai ke aspal, Pak, ban mobil. Yang minta untuk disertifikasi halal. Nah, pada saat itu karena memang penerjemahannya dari sisi regulasi belum ada, maka kami selalu berkonsultasi dengan Komisi Fatwa, karena apapun ujungnya itu kan fatwa ya Pak ya. Ini kan sertifikasi ini kan ada pemenuhan terhadap ketentuan halal yang memang yang tanggung jawabnya adalah dari Komisi Fatwa. Jadi kemudian kami ajukanlah produk-produk yang mendaftar, dan kemudian dari Komisi Fatwa memberikan gambaran atau memberikan panduan yang umum, yaitu bahwa barang gunaan yang perlu disertifikasi halal itu memang barang-barang gunaan yang memang langsung kontak dengan produk halal. Jadi misalkan kemasan itu kan kontak langsung dengan produk pangan atau makanan atau minuman. Tentunya kalau kemasan tersebut mengandung bahan yang haram atau najis, bisa menimbulkan bisa memberikan kontaminasi pada produk yang dikemasnya, itu sebagai contoh seperti itu. Atau produk-produk yang memang langsung kontak dengan tubuh kita dan itu digunakan sebagai untuk ibadah ya, seperti itu. Oleh karena itu kenapa kulkas kemudian disertifikasi halal, karena waktu itu oleh Komisi Fatwa masih dinilai bahwa ini satu yang relevan, karena memang ini untuk menyimpan makanan begitu Pak. Kemudian kontak juga kan dengan makanan yang disimpan di lemari es tersebut. Kemudian kaos kaki ya itu karena memang digunakan secara langsung di tubuh kita, dan itu juga sangat memungkinkan digunakan dalam sholat. Nah, perkembangan berikutnya, turunan dari regulasi itu BPJPH mengeluarkan peraturan, yaitu KMA 748 ya Pak ya, itu yang mengatur tentang produk yang wajib disertifikasi. Nah, termasuk di situ tentang barang gunaan. Nah, ini sejalan juga dengan fatwa MUI. Jadi Komisi Fatwa kemudian mengeluarkan juga fatwa tentang batasan barang gunaan. Jadi barang gunaan yang kemudian yang dianggap perlu untuk disertifikasi halal, tadi yang selain kontak dengan produk-produk yang memang bersertifikat halal atau produk-produk halal, itu juga kalaupun produk yang digunakan, ya misalnya seperti tadi
pakaian atau mungkin alat-alat yang misalkan pakaian yang menempel di tubuh kita itu lebih ke arah yang berasal dari hewan. Jadi seperti sepatu, misalkan ada penggunaan kulit yang berasal dari hewan. Nah, itu yang termasuk kategori yang perlu disertifikasi halal. Sedangkan kalau yang tidak berasal dari hewan tidak perlu disertifikasi halal. Jadi itu lebih dengan aturan yang ada sekarang, baik dari fatwa dari Komisi Fatwa maupun tadi KMA turunan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ini menjadi lebih clear begitu Pak. Produk barang gunaan apa saja yang memang perlu disertifikasi halal. Terakhir Bu, jadi mungkin Ibu ya atau LPPOM MUI yang kalau tidak salah sudah sekitar 30 tahun mengurus ini dan Ibu sendiri juga sudah sangat lama. Sampai saat ini apa yang sebenarnya masih diharapkan atau disarankan, baik apakah itu pada pemerintah, kepada BPJPH sendiri, kepada masyarakat khususnya pengusaha maupun konsumen, supaya konsumen juga enggak terlalu ketakutan gitu, dan produsen juga punya kesadaran untuk mendaftarkan itu. Silakan, mungkin Ibu punya catatan-catatan, silakan. Ya. Saat ini kita ada di era wajib sertifikasi halal ya, dan ini kita masih di dalam era penahapan untuk betul-betul bisa sepenuhnya implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Artinya dalam masa-masa inilah tentunya kami menghimbau ya kepada produsen ya untuk juga segera merespon terhadap wajibnya sertifikasi halal ini, karena tentu butuh persiapan ya untuk bisa disertifikasi halal, sehingga jangan kemudian menunggu di ujung masa penahapan begitu ya. Jadi jangan sampai mentah-mentah misalnya untuk makanan dan minuman akhir masa penahapan di 2024 sehingga kemudian ya udah nunggu saja nanti, sekarang toh juga konsumen juga masih mengkonsumsi seperti itu ya. Tentu ya kami menghimbau kepada perusahaan untuk bisa sejak awal untuk segera mengurus sertifikasi halalnya. Nah, kepada konsumen ini kami juga menghimbau kepada seluruh pihak ya untuk terus melakukan edukasi terhadap konsumen, karena apapun produsen akan mengikuti permintaan konsumen ya. Jadi ketika dulu masanya belum wajib atau di saat masa sekarang masa penahapan, tentunya inisiatif perusahaan untuk segera mengurus sertifikat halal ini akan sangat didorong dari permintaan konsumen. Jika konsumen sudah dengan amat sadar bahwa yang namanya produk halal itu bagi muslim adalah hak, Pak. Kalau bagi kami itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh produsen. Sehingga konsumen muslim itu menjadi satu hal yang sangat penting, menuntut haknya. Jadi kalau produsen yang belum bisa memberikan jaminan kepada konsumen muslim tentang kehalalan produknya, artinya hak seorang konsumen muslim belum terpenuhi. Oleh karena itu perlu sekali edukasi seperti ini sehingga masyarakat terus mendorong masyarakat untuk juga hanya memilih produk yang sudah bersertifikat halal, dan mendorong masyarakat juga untuk melakukan pengawasan, karena pengawasan tadi tentu harus dilakukan oleh semua pihak, sehingga kalaupun ada penyimpangan yang dilakukan oleh produsen, tentu juga selain oleh BPJPH ya sebagai pemerintah, kemudian LPH, tapi juga dari masyarakat dengan inisiatifnya bisa melakukan pengawasan juga. Ini dari sisi konsumen. Kemudian tentunya dari sisi pemerintah ya, ini menjadi satu tugas besar ya. Ini sesuatu yang bukan mudah begitu untuk melaksanakan proses wajibnya sertifikasi halal ini. Dengan penahapan ini mudah-mudahan bisa berlangsung dengan mulus ya. Edukasi baik kepada produsen dan konsumen perlu sekali dilakukan. Kemudian juga dari sisi penahapan yang dilakukan saat ini, kami ingin menghimbau agar prioritas itu dilakukan terlebih dahulu kepada bahan-bahan atau material-material yang sifatnya adalah hulu, yang akan mempengaruhi kehalalan produk di hilir yang menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai bahan bakunya. Jadi contoh tadi ya seperti bahan sembelihan ya, daging dan sebagainya, itu kan bahan yang memang harus diutamakan itu. Jadi kami sangat mengharapkan agar itu bisa menjadi prioritas untuk disertifikasi halal.
Kemudian bisa lagi kemudian identifikasi bahan-bahan apa saja yang memang digunakan secara luas ya. Misalnya minyak goreng aja Pak. Minyak goreng yang sekarang lagi mahal nih Pak ya. Nah ini minyak goreng ini banyak sekali dipakai oleh banyak sekali produk ya, tidak hanya di rumah tangga tapi juga industri besar, industri kecil banyak menggunakan minyak goreng. Nah begitu minyak goreng sudah semuanya bersertifikat halal, tentunya produk yang menggunakan minyak goreng itu minyak gorengnya sudah bisa dijamin kehalalannya. Ya, alhamdulillah untuk saat ini minyak goreng sudah cukup banyak ya, hampir perusahaan besar itu semua sudah bersertifikat. Jadi ya hal-hal yang seperti itu yang kami harapkan bisa diprioritaskan sehingga nanti kalau kita mensertifikasi hilirnya begitu seperti UMK itu tidak mengalami kesulitan karena bahan-bahan bakunya yang tadi menjadi produksi dari hulunya itu sudah tersertifikasi. Jadi seperti itulah Pak, ada himbauan dan harapan dari kami dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya untuk terus bisa mengimplementasikan sertifikasi halal ini dengan baik, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia ya sesuai dengan harapan pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Insinyur Hajah Muti Arintawati MSc, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Saya kira penjelasannya tadi saya kira membuat semakin masyarakat semakin terliterasi dan mudah-mudahan ini juga mempercepat kesadaran yang untuk bisnis syariah dan menciptakan produk-produk yang halal. Sekali lagi terima kasih Bu, selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.